laparotomi. Ya, kalau di buku-buku di jurnal itu sekarang seringnya menggunakan seliotomi. Definisinya adalah suatu tindakan bedah atau prosedur pembedahan untuk membuka rongga abdomen, ya. Dan sebenarnya muskulus pada abdomen itu pada setiap hewan itu mempunyai pola yang sama, hampir sama ya. Hanya sedikit saja variasinya pada beberapa spesies hewan ya. Tikus, sebenarnya tikus pun dari itu sama ya. Jadi intinya nanti kalau kita membuka itu linea alba itu adalah pertautan antara musculus obliquus abdominis externa, musculus obliquus abdominis interna, dan musculus transversus abdominis. Ya, itu menjadi satu tendon. Dia melakukan insersio fibrosa, ya, yang kemudian menjadi lebar, itu menjadi menutupi rongga abdomen. Ya, nah aponeuresa inilah yang disebut dengan linea alba. Jadi kita selalu nanti membuka untuk membuka abdomen itu kita kalau pada linea alba ya. Ketahui ya. Ketika insisi untuk membuka rongga abdomen itu adalah kerusakan jaringan karena insisi itu harus seminimal mungkin ya. Teknik insisi ini akan menentukan bagaimana nanti hasil dari tepi insisi. Tepi insisi yang jelek ini akan mempengaruhi proses kesembuhan luka. Ya, jadi kalau kamu menginsisi tidak boleh misalnya pakai scalpel terus scalpelnya seret gitu. Kalau kamu insisinya tidak boleh terputus-putus tapi satu kali insisi seret gitu. Ya. Gunting pun itu tidak boleh. Jadi misalnya kalau ada kamu menggunting jaringan. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Nah, gunting jaringan itu kalau kamu gunting itu begini. Tidak boleh. Ditutup gitu tidak boleh. Jadi kamu mengguntingnya kayak gunting kain. Itu akan menghasilkan tepi jaringan yang lebih bagus, ya. Dan ingat kalau menginsisi gunakan alat insisi yang tajam. Ya. Jangan yang tumpul, itu juga akan berpengaruh terhadap hasil insisinya nanti, ya. Kemudian kalau ada perdarahan pada waktu kita melakukan insisi, apalagi kalau kalau kita melakukan laparotomi ketika hewan itu bunting, ya, hewan itu bunting, pasti di area sekitar abdomen itu, perut itu, pembuluh darahnya pasti akan banyak dan besar-besar, ya. Dan ketika kalau kamu melakukan insisi ada perdarahan, itu pasti gak akan bisa kita hindari kalau pembuluh darahnya banyak. Nah, satu itu bisa sebenarnya bisa diminimalisir, jadi kerusakannya tidak terlalu banyak pada pembuluh darah. Itu adalah dengan preparir tumpul. Ya, jadi makanya ketika kalau habis diinsisi untuk menembus ke linea alba kita lakukan preparir tumpul. Kedua, kalau ada perdarahan jangan dilakukan ligasi. Ingat, ya. Jangan dilakukan ligasi kalau ada perdarahan, tapi lakukan tamponan dulu. Tamponlah sekitar 5 detik ya, 3 sampai 5 detik. Ketika sampai 5 detik itu tidak berhenti perdarahannya, jangan diligasi, tapi boleh kamu klem. Ya, kamu jepit dengan arteri klem. Yang penting jangan diligasi. Kenapa dok kalau diligasi? Karena kalau diligasi akan mengganggu pertautan atau mengganggu kesembuhan adesi satu dengan yang lain. Ini kan masih ada benang. Ya, itu akan mengganggu. Ya, simpul dari hasil ligasimu tadi itu akan mengganggu pertautan fragmen kulit satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, peritoneum pada hewan kecil itu adalah tipis. Ya, jadi bila dijahit secara terpisah tersendiri itu akan mudah robek, nggak akan bisa. Sebenarnya peritoneum itu juga sebenarnya kalau bisa itu dia tetap lekat dengan suputan, jaringan suputan kalau kita menginsisinya bagus. Kalau pada anjing mungkin peritoneumnya akan tebal. Kadang-kadang kalau kita tidak persis di linea alba, peritoneum ini lepas dari suputannya. Ya, nah ini yang disebut dengan peritoneum. Ini misalnya linea alba, ya ini linea alba.
sebelum. Nah, seperti ini linea alba, kita potong set gini ya. Nah, kalau persis kita di linea alba ini, nah ini yang disebut dengan peritonium. Peritonium ini nanti berwarnanya putih tipis kalau pada kucing, kalau pada anjing agak tebal. Ini biasanya kalau persis kita di linea alba ini tetap lengket dengan jaringan di atasnya. Ya, jadi dengan subkutan, dengan apa namanya musculus abdominus rectus itu ya, itu akan tetap kok subkutan sih, musculus. Ini kata bicara linea alba, sorry, musculus tadi, ketiga musculus tadi, obliquus, abdominis external, internal, sama transversus abdominis, itu masih melekat. Nah, kalau kita tidak persis di linea alba ini biasanya kadang apa namanya ini bisa lepas dan dia turun ke bawah begini. Dia melorot begini. Ya. Dan kenapa kalau di linea alba persis bagus itu sehingga kita gampang menautkan tadi. Kenapa kita harus Kenapa dok kita selalu harus di apa namanya linea albanya gitu misalnya ya. Bentar. Nah, ini ya. Kenapa sih kita harus di linea alba? Satu ya tadi, ini kan kalau kita persis di linea alba, ini pertautannya akan bagus. Kita tinggal tidak akan lepas-lepas jaringan ini. Ya, kita tinggalannya menjahit satu dengan lain. Nah, tadi saya katakan kalau tidak persis di linea alba, kalau kita menginsisinya menceng, peritonium ini bisa turun. Nah, kalau tidak kamu ambil, kamu tarik gini set gitu ya. Kemudian kamu ikut jahitkan ke sini, itu nanti akan bisa menyebabkan dehistensi. Jadi misalnya linea albanya turun ke sini, peritoniumnya turun ke sini, kamu jahitnya tetap di sini, ini peritoniumnya nggak kamu ikutkan. Nah itu akan menyebabkan akhirnya terjadi dehistensi karena tidak akan terpaut dengan sempurna. Kedua, kenapa di linea alba? Linea alba ini sangat kecil perdarahannya, sehingga kemungkinan terjadinya perdarahan itu cukup kecil. Makanya selalu dilakukan di midline pada waktu laparotomi, ya. Tuh. Kemudian, nah ini macam laparotomi. Macam laparotomi itu ada 4, ya. Ada laparotomi anterior atau dorsal atau kranial. Jadi insisinya ini mulai dari umbilikus sampai pada cartilagus hipoideus. Jadi kalau dari atas bisa dari cartilagus hipoideus, dari ujung dari sternum situ, kemudian sampai pada linea apa sama umbilikus, ya itu kranial. Biasanya kita kalau mau melakukan operasi hernia diafragmatika, kemudian kita mau melakukan operasi pada lambung, ya gastrotomi, gastrektomi itu kita bukanya melalui cranial midline, ya hernia diafragmatika, kemudian limpa, tapi kalau limpa sebaiknya lebih bagus pada flank, ya. Nah itu adalah kranial. Kalau yang kaudal itu mulai dari umbilikus sampai ke pubis ini. Ya, itu adalah kaudal. Ini yang paling sering kita lakukan ya. Biasanya untuk enterotomi, sesar, ovariostrektomi itu adalah kaudal midline, yaitu dari umbilikus sampai pubis ya. Nah, kalau di sini adalah paramedian. Paramedian ini nanti tidak persis di linea alba. Biasanya digunakan untuk tumor ya, tumor biasanya tumor yang di sini. Nah, cuman ada kadang pembukaan ini kalau tidak persis di linea alba itu tadi kejelekannya paramedian ini apa namanya? Nanti proses kesembuhannya akan lama. Ya, karena nanti dia merusak otot-otot itu tidak menjadi satu begitu ya. Kemudian parakostal. Nah, ini parakostal ini biasanya untuk operasi-operasi pada kayak limpa, ya, hepar. Ini adalah parakostal, ya. Nah, di sini kalau bedanya dengan kalau pada kucing tidak ada masalah, ya, antara betina dengan jantan. Karena kalau pada kucing kan penisnya di sini. Nah, yang menjadi masalah ini kalau pada anjing. Kalau pada caudal midline, kita itu harus mengisisinya belok seperti ini. Karena di sini ada penis.
Ya, jadi berbeda dengan betina. Jadi kalau pada jantan ini agak belok seperti ini, nanti akan ketemu lini alba, baru dibuka lini albanya. Jadi penisnya agak apa namanya, disisihkan begitu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sepintas ya. Ini kalau pada jantan seperti ini. Tadi fungsinya untuk apa saja, nanti ingin kalian baca.